Semenjak kecil hingga usia pemuda, saya beribadah di gereja yang sama dengan para cici dan koko saya. Namun selepas itu saya pindah beribadah ke gereja papa mama saya. Hal ihwalnya adalah karena papa saya pada waktu itu sudah semakin berusia. Jadi cici saya yang seorang dokter tidak mengizinkan papa menyetir mobil sendirian untuk ke gereja. Sehingga saya diminta untuk menolong mengantar papa. Dari sinilah akhirnya saya mulai berjemaat di tempat papa dan mama saya. Secara status jadi ada perubahan, yang mana di gereja sebelumnya saya begitu aktif melayani dan sangat bersosialisasi dengan para anggota gereja, mengenal satu sama lain. Namun sekarang saya hanya menjadi jemaat biasa yang ikut kebaktian minggu saja. Bersyukur setelah selang beberapa waktu, ada hamba Tuhan pembina pemuda yang melakukan pendekatan kepada saya dan mengajak saya untuk hadir di persekutuan pemuda yang diadakan setiap hari Sabtu malam. Dan singkat cerita, semenjak saat itu saya mulai aktif ibadah di persekutuan pemuda hingga akhirnya aktif melayani lagi di bidang yang pernah saya geluti di gereja sebelumnya. Bahkan pernah menjadi ketua pemuda. Ada satu peristiwa di mana waktu itu ketua pemuda, seorang gadis menawarkan kepada saya apakah tertarik untuk terlibat dalam pelayanan misi gereja. Pada saat itu saya belum terlalu memahami yang namanya misi, terlebih lagi misi lintas budaya dan suku-suku bangsa. Yang saya tahu tentang dunia pelayanan adalah pelayanan mimbar, menjadi pengurus komisi dan menjadi panitia jika ada acara khusus atau retreat, yang mana semua itu sifatnya di dan ke dalam gereja. Bagi saya, pelayanan misi itu adalah pergi mengunjungi gereja di daerah lain, lalu melakukan pelayanan mimbar di gereja tersebut seperti persembahan acara paduan suara, vokal grup ataupun drama, sambil ada hamba Tuhan yang membawakan KKR. Saat itu saya menolak tawaran misi tersebut dan tanpa mencari tahu ataupun bertanya lebih lanjut juga apa itu pelayanan misi. Tetapi puji Tuhan, pada saat itu kurang lebih sekitar tahun 2006 sampai 2007, ada sepasang suami istri yang masuk menjadi hamba Tuhan misi sinode di gereja lokal di mana saya berjemaat. Kami membangun relasi dan berhubungan baik, sehingga akhirnya selain saya juga dibina oleh pembina pemuda, sekarang saya juga dimentor oleh pasangan suami istri tersebut. Dan mereka mulai mengenalkan dan mengimpartasikan kepada saya tentang dunia misi. Ada satu waktu di mana pertama kali saya pergi pelayanan lintas budaya ke pedalaman Kalimantan, tidak dalam grup besar, melainkan seorang diri bersama kedua mentor saya tersebut. Mereka saat itu mengajak saya ke kampung halaman mereka, dan saat itu saya berkesempatan memberikan pelayanan mengajarkan seputar dasar komputer seperti Microsoft Office dan juga sedikit bahasa Inggris kepada pemuda-pemudi suku lokal yang ada di tempat itu. Ada juga pengalaman unik yang pertama kali saya alami dalam hidup saya. Ternyata mayoritas orang di sana masih banyak yang mandi di sungai. Kalaupun mandi di kamar mandi, air tampungan di bak adalah air hujan. Dan ketika pengalaman mandi dengan air hujan, serasa sabun di tangan terus licin dan tidak pernah bersih ketika dibilas. Jadi pemuda-pemudi lokal di situ mandi di sungai, tentunya di lokasi yang berbeda. Yang anak laki-laki mandi dengan posisi ada sebuah pohon besar yang melintang di tengah aliran sungai, namun saya perlu 3 hari beradaptasi baru berani mandi bersama para pemuda lokal di atas batang pohon tersebut. Sementara 3 hari itu saya mandi di kamar mandi karena air hujan yang ditampung di bak masih cukup bening. Mengapa butuh 3 hari untuk saya baru berani mandi di sungai? Karena air sungai tersebut seperti kolam kopi susu berwarna kecoklatan mudaan. Sementara itu di sepanjang sungai itu terdapat rumah-rumah penduduk lokal lain. Sehingga ketika saya mandi, di ujung yang satu ada ibu-ibu yang sedang mencuci alat-alat masak. Sedangkan di ujung yang lain ada seorang ibu yang sedang mencelupkan gagang kain pel. Bahkan para pemuda lokal di situ memperingatkan
agar waspada ketika mandi, karena terkadang dari aliran sungai bisa mengalir benda kuning berbau tidak sedap. Di satu sisi saya merasa agak stres. Otak saya mulai membandingkan dengan kehidupan saya di Jakarta. Bagaimana mungkin di tengah kehidupan Indonesia, tepatnya kota Jakarta yang sudah begitu maju, masih ada orang yang mandi dalam kondisi seperti ini? Namun di sisi lain membuat saya menjadi merenung, jika orang-orang lokal tersebut bisa bertahan dan bahkan menikmati hidup seperti ini, bukankah berarti ada tangan Allah yang memelihara dan memberikan sukacita di hati orang-orang tersebut? Jika saya baru bisa merasakan sukacita dengan kondisi ketika seperti waktu kondisi saya di ibu kota Jakarta, sementara orang-orang tersebut bisa tetap bersukacita dan memuji, menyembah Tuhan, serta merasakan kasih Tuhan walaupun harus selalu was-was terhadap benda-benda asing yang mengalir ketika mereka mandi. Bukankah berarti ada yang ngejanggal? Dan bukankah mereka ini adalah juga orang-orang yang Tuhan kasihi?